Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kang Topan. Kali ini kita akan melanjutkan video pembelajaran mata pelajaran informatika. Dan sekarang kita masuk bab analisis data. Oke, seperti apa pembahasannya? Mari kita simak bersama. Namun sebelumnya jangan lupa untuk dukung channel ini dengan like and subscribe. Terima kasih. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini yaitu yang pertama mengenal lingkungan pengembangan dari alat bantu untuk melakukan analisa data secara online, menggunakan alat bantu untuk menulis, menjalankan dan mengembangkan program, mengenal bahasa dari alat bantu untuk melakukan analisis data secara online, serta menggunakan alat bantu untuk melakukan pengolahan data secara sederhana. Atau nanti ringkasnya, kita akan belajar mengolah data, menulis data menggunakan bahasa pemrograman Python di platform Google Colab. Oke. Dan profil pelajaran Pancasila yang diharapkan dari pembelajaran ini, yang pertama gotong royong, ya, mandiri, bernalar kritis serta kreatif. Analisis data, ya, analisis data itu sangat penting bagi semua sektor, baik di dunia pendidikan maupun industri. Analisis data dapat bermanfaat untuk memprediksi perilaku anak didik maupun guru, ya, mengukur tingkat produktivitas, dan membuat keputusan berdasarkan data. Dengan menganalisis atau menganalisa data historis dan data real time, sekolah atau lembaga pendidikan ini dapat menemukan tren dan pola. Artinya tren dan pola itu dapat membantu sistem pendidikan, ya, untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa mendatang. Selain itu, analisis data juga dapat membantu sistem pendidikan untuk meningkatkan produktivitas tim dan meningkatkan kecerdasan anak didik. Pengenalan data dan analisis data. Menurut Webster New World Dictionary, data adalah things, know, or assessment. Sorry bahasa Inggris saya. Atau sesuatu yang sudah diketahui atau dianggap. Maksud dari sudah diketahui artinya adalah sudah terjadi dan menjadi fakta atau bukti. Nah, data juga dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Data juga dapat didefinisikan, ya, sebagai sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan, ya, atau observasi suatu objek. Jadi secara umum, ini data dapat dikumpulkan melalui angket, ya, atau kuesioner, observasi atau pengamatan, wawancara, dokumentasi atau penelusuran dokumen, dan fokus grup atau diskusi kelompok. Analisis data, ya, adalah proses pemeriksaan, pembersihan, transformasi, dan pemodelan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna. Analisis data juga merupakan bagian dari ilmu statistika, yang mana cakupan ilmu statistika itu contohnya yaitu mencari nilai rata-rata, standar deviasi, membuat grafik, box plot, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita sedikit tadi membahas tentang analisis data, yang mana kalau kita simpulkan, ya, analisis data adalah sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari hasil pengamatan atau observasi suatu objek. Di bab analisis data juga, kita akan mencoba mempraktekannya. Ya, kalau di SMA, nah ini menggunakan bahasa pemrograman Python. Kalau di SMP kelas 7 di kurikulum Merdeka, analisis datanya itu menggunakan Microsoft Excel. Ya, jadi membuat data yang kemudian bisa dianalisis atau disampaikan atau dibuat sebuah
laporan ya untuk pengambilan keputusan ya. Jadi data itu diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan ya, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Ya contohnya misal data lulusan sekolah tahun sekian. Ya, data siswa yang tidak naik sekolah tahun sekian. Ya, jadi nanti ke depan jadi referensi untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Oke, kita bahas tentang pemrograman Python yang nanti akan kita coba praktekkan di platform Google Colab. Ya, kita bahas sedikit tentang pemrograman Python. Ya, Python merupakan bahasa pemrograman yang dibuat pada tahun 1991 oleh Guido van Rossum dari Belanda. Memiliki popularitas yang terus naik hingga sekarang atau berkembang hingga sekarang. Python juga merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi ya atau bahasa pemrograman yang cukup high lah ya, cukup keren dan mudah dipelajari atau dipahami. Juga multi ya. Python ini bisa untuk aplikasi berbasis web, juga bisa untuk aplikasi berbasis desktop ya. Jadi bisa menggunakan bahasa pemrograman Python. Itulah keuntungan mempelajari bahasa pemrograman Python. Ada beberapa keunggulan dari bahasa pemrograman Python. Ya, yang pertama, memiliki library yang cukup lengkap. Ya, jadi library adalah paket-paket yang berisi sekumpulan fungsi untuk melakukan tugas tertentu. Yang kedua, Python bersifat open source. Ya, bahasa pemrograman Python juga berguna dalam pengembangan perangkat lunak, pengembangan web dari sisi server, matematika, data science, machine learning, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Jadi sifatnya open source itu artinya setiap orang ya boleh mengembangkan atau boleh menggunakan Python ya. Lalu berikutnya kita akan berkenalan dengan Google Colab. Ya, apa saja keunggulan dari Google Colab? Yang pertama, Google Colab memungkinkan siapapun untuk menulis dan mengeksekusi kode Python, ya, mengeksekusi kode Python secara online melalui web browser. Yang kedua, Google Colab ini disediakan secara gratis dan sangat cocok untuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence, data analisis, dan pendidikan. Yang ketiga, Google Colab memiliki beberapa keunggulan, di antaranya tidak perlu memerlukan konfigurasi, ya akses gratis ke GPU atau General Processing Unit, dan tentunya mudah untuk dibagikan atau easy sharing. Itulah keunggulan dari Google Colab yang nanti akan kita gunakan sebagai praktek ya, atau sebagai platform untuk mempraktekkan menulis ya bahasa pemrograman Python. Ya, jadi ini sifatnya nanti online, bisa diakses di browser. Ya, nanti video berikutnya kita coba akan praktek ya menulis bahasa pemrograman Python di Google Colab. Baik, itulah penjelasan terkait dengan analisis data serta perencanaan penggunaan bahasa pemrograman Python di platform Google Colab. Jadi di pertemuan berikutnya kita akan praktik pemrograman Python dan Google Colab ya. Terima kasih untuk hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.